Mengapa kemudian banyak orang mengkaji kitab Al-Hikam? Ada 5 alasan paling tidak orang itu mempelajari kitab Al-Hikam. Karena ada satu hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya nomornya 48. Yang sangat terkenal. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Ingat ya. Kalau Anda ditanya, apa Islam? Itu kan bisa menyebutkan dengan jelas. Islam itu ya melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Benar ya? Tetapi kalau Anda ditanya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Mudah juga ya. Tapi kalau ditanya apa ihsan? Ihsan itu kita bisa merujuk pada hadisnya sendiri bahwasanya Rasulullah waktu itu menjawab begini. Mal ihsan qala an ta'budallaha ka'an maka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Rasulullah menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Apa ihsan? Rasulullah menjawab, anta budallah. Engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau seakan-akan saja tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, karena sesungguhnya Allah melihat. Jadi ihsan ini sangat jarang dibahas. Detailnya seperti apa? Ini menjadi alasan yang pertama mengapa orang itu mempelajari Al-Hikam. Di antaranya adalah untuk mampu memahami dan juga merasakan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tidak hanya memahami tetapi juga merasakan. Andaikan Anda ditanya bagaimana caranya membuat kopi, Anda paham kan? Membuat teh juga paham. Tapi belum tentu Anda paham caranya membuat kopi. Sudah pernah membuat kopi? Sudah. Kopi instan. Saya itu pernah dibuatan kopi oleh ya gadis-gadis seperti kalian gini ini. Yang terjadi apa? Mau manis, gulanya banyak, kopinya sedikit. Jadi terasa kopinya kurang. Nah, saudara-saudari, kalau kita itu merasakan kopi itu berbeda dengan teori untuk membuat kopi. Bahkan orang yang memahami kopi itu paham. Kopi ini tumbuhnya mesti di pegunungan. Pegunungannya agak tinggi. Dia akan bilang seperti itu karena dia mengetahui kopi ini model-model kopi yang saya kenal tumbuh di dataran tinggi. Ada yang tidak seperti itu. Itu karena betul-betul tahu kopi dan pernah merasakannya. Anda maunya memberikan ke dia itu teh, lalu Anda bilang kopi, dia akan menolak habis-habisan. Minum. Ini teh, bukan kopi. Atau kalau bukan teh, yang jelas bukan kopi, karena yang saya kenal kopi itu bukan seperti itu. Itu merasakan. Dia akan menjadi sangat yakin. Nah, begitu juga ihsan anta budallah ka'annaka tarahu itu dirasakan. Dan itu tidak bisa diterangkan dengan kalimat-kalimat yang jelas dan sharih atau tegas gitu, tidak bisa. Harus dirasakan. Itu ya, pertama alasan mengapa perlu dan penting belajar kitab Al-Hikam itu yang pertama adalah agar kita belajar merasakan ihsan. Kemudian kalau ditanya apa isinya Al-Hikam itu akan menerangkan itu. Iya, di antaranya. Nah, alasan yang kedua, dalil yang kedua mengapa seseorang itu perlu dan bahkan penting untuk mempelajari Al-Hikam
itu Quran surat Al-Maidah atau surat yang kelima ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam kitab tafsir Jalalain, takwalah kepada Allah itu diberi makna artinya takutlah akan siksa Allah dengan jalan menaatinya. Itu takwa. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan kepada. Dalam tafsir Jalalain disebutkan yaitu jalan yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah dengan jalan taat dan ibadah. Kalau ditanya, apakah Anda mempunyai jalan yang mendekatkan diri kepada Allah? Sudah Pak, sholat, zakat, puasa, haji. Itu benar. Dan amal-amal soleh yang lain. Itu benar juga. Oke, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatir itu surat yang ke-35 ayat 32. Artinya begini. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan atau kami berikan kitab itu, yakni Al-Qur'an, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Pertanyaan saya, Anda merasa enggak kalau dipilih sebagai bagian dari orang-orang atau hamba-hamba Allah yang diwarisi kitab Al-Quran? Merasa ya? Kalau itu adalah warisan kita, setiap orang mukmin itu harusnya merasa bahwasanya dia diwarisi oleh Al-Quran. Nah, mereka-mereka itu hamba-hamba kami, kalau di dalam ayatnya ini di tafsir Jalalain itu disebut adalah umat Nabi Muhammad atau umat. Di antara mereka yang sudah muslim, sudah mukmin, diwarisi kitab itu. Mereka-mereka itu yang pertama, faminhum zalimul linafsih. Di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka itu adalah sembrono dalam mengamalkannya. Mohon maaf. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan dalam mengamalkannya. Kalau zalimul linafsi tadi itu mereka menganiaya diri sendiri dan mereka itu masih sembrono di dalam mengamalkan Al-Qur'an. Ada yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan, di samping mengamalkan Al-Quran juga mempelajarinya, mengajarkannya, dan membimbing orang lain untuk mengamalkannya dengan izin Allah. Ini tafsirnya Jalalain. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu yakni diwariskannya Al-Quran kepada mereka adalah karunia yang amat besar. Oke, jadi sekali lagi kalau kita kembali pada yang kita sampaikan di awal-awal tadi, apa pentingnya belajar Al-Hikam? Yang pertama itu adalah agar kita mampu merasakan ihsan. Nah, begitu. Tidak setiap orang itu kanugrahan ihsan. Nah, di antara manusia-manusia mukmin dan muslim itu dibagi oleh Allah menjadi 3,
yaitu zalimul li nafsi, muqtasid, dan sabiqul khairat. Sabiqul bil khairat itu ditafsiri oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Jalalain itu kan Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli gitu. Mereka itu adalah yang cepat berbuat kebaikan, di samping mengamalkan Al-Quran juga mempelajarinya dan mengajarkannya dan membimbing orang lain untuk mengamalkannya dengan izin. Ini kaitannya dengan kita di sekolah Yabati ini kan semua Al-Quran. Jadi ada tahsinul Quran, itu tingkat awal sebetulnya. Orang harus taksinul Quran agar tidak salah. Yang kedua, paham yang dibaca. Yang ketiga, paham Al-Quran. Lalu nanti mampu menuliskannya dan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Ya sabiqul khairat. Jadi di samping kita itu menjadi ihsan, orang yang bisa merasakan ihsan, juga yang sabiqul bil khairat. Berat enggak? Berat sekali. Kok bisa mengatakan berat? Pengalaman apa Pak? Enggak. Contoh-contohnya jelas. Nabi Muhammad itu berat enggak? Berat kan? Berat. Bahkan Rasulullah berfirman, orang sedunia ini yang paling banyak cobaannya siapa? Para nabi kan? Di antara para nabi yang paling banyak cobaannya Nabi Muhammad. Tapi membahagiakan. Oke, lalu kemudian alasan yang lain lagi. Kita tadi kan carilah jalan menuju Allah. Jalannya itu apa? Dengan taat kan? Ternyata orang taat itu terbagi menjadi 3. Nah, lalu agar kita itu bisa menjadi tingkat yang ketiga, yang tertinggi, itu bisa kita pahami dari Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayatnya 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Nah, orang yang berilmu itu sejajar dengan malaikat dalam penyaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira orang yang sudah mampu mengatakan saya menyaksikan Allah dan sejajar dengan malaikat itu, di antara 3 kualitas manusia mukmin muslim tadi itu, yang zalimul li nafsi, muqtasid, dan sabiqum bil khairat, siapa? Yang ketiga kan? Sabiqum bil khairat. Kira-kira orang yang sudah mampu berihsan, antak budallaha ka'annaka tarahu, itu ada hubungannya enggak dengan sabiqum bil khairat? Menurut saya sangat ada hubungannya. Kalau belum mampu antak budallaha ka'annaka tarahu, bagaimana dia bisa disebutkan menyaksikan? Ya. Lalu mencapainya dengan apa berarti? Dengan ilmu. Wa ulul ilm adalah orang-orang yang diberi ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu yang membuat kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat atau surat yang ke-51 ayat 20 dan 21.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu sendiri. Jadi agar kita itu menjadi yakin, lebih yakin, maka kita harus memperhatikan alam semesta ini dan diri kita. Nah, kaitannya dengan al-hikam adalah kita melanjutkan perjalanan kita dengan berilmu ini agar kita lebih yakin dengan cara mengamati diri sendiri. Jadi di Al-Hikam itu banyak sekali hikmah-hikmah yang terkait dengan diri kita sendiri agar kita lebih yakin. Contoh, seseorang kalau mengenal dirinya bahwasanya dirinya itu tidak akan bisa khusyuk dalam sholat kalau main medsos terus. Saya dulu pernah. Saya dulu mengalami medsos itu kan ada di mana orang debat terus. Debat masalah fikih, masalah apa itu. Saya ikut dulu tahun 2010. Pakai anonim gitu kan. Nah, ternyata itu menyebabkan debat walaupun masalah agama itu ke bawah dalam sholat. Sholat itu mikir bagaimana diskusi. Nah, itu kan merugikan kita. Sholat kita akhirnya tidak, kita mikirin jawaban. Nah, pengetahuan kita bahwasanya kita itu tidak bisa khusyuk kalau kita itu mau sholat masih bermain medsos. Maka kelanjutannya adalah bagaimana saat kita itu mau sholat, kita mengendapkan diri kita sehingga yang kita ingat adalah Allah, tidak ingat-ingat yang lain. Maka di ayat ini Allah menambahkan afala tubsirun, yang artinya maka apakah kamu tidak memperhatikan. Jadi seseorang kalau mau meningkatkan diri itu tentu ya mempelajari diri sendiri. Kelemahan saya kalau di fisik ya, kelemahan saya makan durian itu perut saya akan sakit. Ya jangan makan durian. Begitu juga di dunia spiritual kita itu, maka juga kita begitu. Kita jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang itu akan merugikan spiritual kita, keyakinan. Tentang keyakinan ini bahkan saya dulu itu pernah sempat, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan tidak terjadi pada orang lain. Saya itu meragukan kok, siapa agama apa sih yang benar. Gara-garanya saya nonton kalau zaman dulu mimbar agama non-Islam. Entah sekarang ada nggak itu acara itu. Dulu di TVRI kok. Belum ada apa itu? Belum ada TV swasta. Sekarang TV swasta nggak payu. Internet yang payu ya, YouTube. Itu sempat saya seperti itu. Artinya kalau kita itu masih rentan, ya jangan belajar yang membahayakan. Kecuali keimanan kita sudah sangat. Oke. Jadi yang pertama itu adalah hadis tentang ihsan, yang kedua hadis tentang wasilah, yang ketiga bukan hadis, yang kedua ayat tentang wasilah, yang ketiga ayat tentang pembagian manusia menjadi tiga, yang keempat itu yang syahidallah tadi itu ayat manusia sejajar dengan malaikat kalau manusianya berilmu. Yang kelima, cara berilmunya itu adalah dengan memahami alam semesta dan diri kita sendiri. Dari situ tadi itu maka menurut saya dari apa yang sudah saya pelajari di dalam kitab Al-Hikam itu, maka itu berhubungan dengan itu. Al-Hikam itu adalah rekaman orang yang sedang berjalan menuju Allah, dan
beberapa sudah sampai kepada, sehingga dengan mempelajari Al-Hikam tentang pengalaman orang-orang yang sudah sampai maupun yang sedang berjalan menuju Allah ini, maka kita bisa menirunya untuk bisa kemudian menjadi lebih ihsan, bisa syahadahnya lebih tebal kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, hikmah yang pertama Al-Hikam itu mempelajari tentang amal. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudis jalal. Min alamatil i'timad, di antara tanda-tanda sikap mengandalkan amal adalah nuqsanur raja, berkurangnya harapan, inda wujudis jalal, tatkala terjadi kesalahan atau kekhilafan. Jadi orang, kalau kita pembagian yang ada 3 tadi, ada zalimul linafsi, ada muqtasid, ada sabiqul khairat, maka orang yang masih mengandalkan amalnya itu adalah orang yang masih zalimul linafsi. Kok mengandalkan amal bagaimana? Contoh, orang mengandalkan amal itu dia akan mengatakan begini, saya akan bersedekah agar saya mendapatkan balasan 10 kali lipat. Itu orang yang masih mengandalkan amal. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang sedekah lalu kemudian mendapatkan 10, berarti yang ngasih balasan 10 itu siapa? Allah. Allah itu maha kuasa enggak? Ya. Kalau Allah maha kuasa, lalu ada orang sedekah, ya Allah saya sudah sedekah, berarti dapat 10 dong. Allah dipaksa. Ya kan, kayak seperti Allah itu, ya udah, kita bisa memaksa Allah dengan saya. Jadi kita harus cermat antara janji Allah dengan perintah kita beramal. Jadi beramallah, bersedekahlah, nanti Allah akan memberikan balasan 10 kali. Ini yang berfirman, yang membuat seperti ini Allah atau manusia? Yang Allah. Dari sisi Allah, maka Allah akan memberikan balasan. Tapi tidak boleh dipaksa itu tadi. Maka seseorang yang bersedekah, berderma saat mengharapkan balasan itu seakan-akan menodong Allah. Padahal kalau lebih jeli lagi, saat ditanyakan sedekah yang mendapatkan 10 kali lipat balasan itu, yang ikhlas kan? Kalau seseorang mengharapkan balasan 10 kali lipat, kalau orang mengharapkan balasan 10 kali lipat dari sedekahnya, itu ikhlas enggak? Itu modus. Begitu. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Artinya betul-betul karena Allah memerintahkan saya bersedekah, bukan karena saya mengharapkan 10 kali lipat balasan itu maka saya bersedekah. Itu yang berbeda. Maka tidak ada orang yang mengharapkan untuk dapat 10 balasan itu akan tercapai. Karena apa? Ya itu tadi. Karena dia mengharapkan sudah tidak ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena dia ingin melipat gandakan harta. Tapi boleh enggak? Boleh, tapi ya itu tadi masih dolimul linafsi. Ya Allah,
saya ini lagi kekurangan. Karena kekurangan, engkau berfirman melalui nabimu bahwasanya kalau orang sedekah akan mendapatkan 10 kali lipat. Oh, di Al-Quran ada juga ya balasan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kan itu. Nah, engkau berfirman bahwasanya kalau orang bersedekah itu akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ya Allah, saya melaksanakan perintah. Nah, masalah balasan engkau lebih tahu dan lebih bijak. Masa langsung sedekah 10.000 langsung dapat 100, nggak begitu. Rezeki itu beda konsep dengan uang, ya kan? Bahkan ada orang rezekinya, ada orang yang kedatangan uang tapi rezekinya hilang. Paham nggak? Kedatangan uang, dia dapat uang tapi rezekinya hilang. Contoh, ada orang dapat uang, lalu rebutan dengan kakaknya atau adiknya. Terus jadi bermusuhan dia dengan adiknya. Umpamanya begitu dengan saudaranya atau dengan temannya. Rezekinya hilang kan? Rezeki teman hilang, rezeki kenyamanan hilang. Banyak kan orang berjuang bersama-sama dari bawah. Tapi begitu berhasil rebutan, habis itu langsung bubar. Nah, nggak punya teman. Nah, hal-hal seperti itu adalah wujud-wujud atau bentuk-bentuk dari orang mukmin, orang muslim yang masih di tingkat dzalimun binafsi. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah di sini menerangkan bahwa kalau orang itu masih mengandalkan amalnya, maka dia itu masih kalau orang itu masih mengandalkan amal, berarti dia masih dzalimun li nafsi, dan tanda orang mengandalkan amal itu adalah berkurangnya harapan kepada Allah saat terjadi kekhilafan. Contohnya begini, saya bangun pagi tapi jam 7 belum sholat subuh. Kalau saya itu berkurang harapan saya kepada Allah, maka itu artinya saya masih mengandalkan amal sholat subuh. Loh, berarti nggak sholat subuh nggak apa-apa, Pak? Bukan begitu. Ini kalimat intinya ada di sini. Kalau terjadi kesalahan, bukan kesengaja. Nah, makanya kalau orang itu bangun jam 7 belum sholat subuh, maka segera sholat qadha. Itu tanda, salah satu tanda tidak berkurang harapan. Walaupun saya telat, tapi kan saya tetap menyembahmu ya. Oke, nah besok insya Allah minggu depan akan saya uraikan lebih jelas. Pak, mengandalkan amal itu boleh? Enggak sih Pak, wong nyatanya di Al-Quran itu perintah beramal kan banyak. Berarti orang tidak boleh mengandalkan amal, berarti tidak usah beramal. Itu pertanyaan-pertanyaan ya. Terus apa yang dimaksud itu dengan berkurangnya harapan kepada, nah itu insya Allah minggu depan akan kita bahas lebih detail lagi. Ini sudah jam 8. Oke, kita akhiri, ikuti saya ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.